kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila
denganku. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah. Hamba mengucap syukur Tuhan. Hidup besar kasih-Mu. Bapak Engkau lawat setiap kami Tuhan. Dengan firman-Mu. Sebentar kami akan dengar ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Berbicara dengan bebas. Supaya setiap kami memasuki the year of dream and vision Tuhan. Benar-benar tahu akan mimpi dan visi bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Take over this place ya Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Amen. Silakan duduk. At this time, I'm going to invite Pastor Adrian to come forward. Thank you. Shalom semuanya. Bisa nggak nyapanya tanpa menyentuh ya? Saling menoleh dan katakan, Tuhan memberkati engkau. God bless you. Ayo sekalian. Saya mengucap syukur kita bisa mengadakan ibadah onsite kali ini. Kami kan sekeluarga benar-benar dari Indonesia, memang tujuannya untuk mengadakan ini karena saya cuma menyampaikan kerinduan dari Pastor Philip. Pastor Philip itu rindu banget membangun GMS di USA yang nantinya namanya adalah Rose of Sharon Church USA. Itu sudah dengan dengan serius dilakukan. Sekarang dalam proses legalitisnya, semuanya incorporation-nya sedang dilakukan. Kita hope by the next month ini sudah terjadi. Kemudian Pastor Togar Manurung yang ditunjuk sebagai pendeta tetapnya GMS USA atau ROSC USA akan berangkat menunggu pending semua visa requirements dan lain-lain yang mestinya selesai either March or somewhere sebelum June. So antara March sampai June, mereka sekeluarga, Pastor Togar Manurung dan Pastor Nika dan sekeluarga akan berangkat dan domisilinya sementara ini di New York. Nantinya plannya adalah New York dahulu di-establish yang sebagai kampus pertamanya. Kampus keduanya adalah LA. So ini kerinduan kami, start dari Connect Group. Kami ini sangat rindu ada sesuatu yang terjadi saat Pastor Philip mendeklarkan bahwa ada GMS USA. Dan saya melihat hari ini memang Tuhan sedang akan melakukan sesuatu dan Tuhan sudah mulai memanggil. Jadi inilah orang-orang pilihan Tuhan. Coba noleh ke kiri dan ke kanan Anda lihat. Itu masa nggak lihat ada cahaya Tuhan di dalamnya. Ya, kalian pilihan Tuhan loh ya. Katakan ke sebelah-sebelahnya, kalian pilihan Tuhan. Hari ini saya mau berbicara mengenai dreams and vision. Inilah visi yang untuk Mawar Sharon di tahun ini. Ini ibadah onsite pertama di tahun ini. Saya rindu menyampaikan juga mengenai dreams and vision. Saya ini di Gereja Mawar Sharon, bagi yang belum kenal saya di Gereja Mawar Sharon sejak tahun 96. Sejak tahun 2012, itu saya itu ngomongnya mengenai visi. Sejak tahun 96 sampai 2012, saya itu enggak seberapa nangkep apa gunanya visi atau apa artinya visi bagi kehidupan saya. Saya pikir visi Tuhan ya itu urusannya pendeta dan urusannya gereja. Urusannya full timer, urusannya panitia-panitia, elder-eldernya gereja. Saya pikir. Tapi ternyata sejak tahun 2012, saya itu baru menangkap betapa pentingnya visi Tuhan itu dalam kehidupan setiap anggota jemaat gereja. Karena memang tujuan Tuhan membentuk gereja itu bukan untuk memenuhi kursi gerejanya. Tetapi pasti ada tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Karena setiap kita ternyata itu ada fungsinya di dalam tubuh Kristus yang bukan cuma hari Minggu aja. Tapi tubuh Kristus itu dimanapun kita berada, setiap jam, setiap saat. Tapi ini masalah koneksinya bukan kehadiran hari Minggunya saja, tetapi ada kesamaan visi. Ternyata setiap gereja itu punya visi sendiri-sendiri. Kalau kita ngomong kita ini anggota gereja, itu bukan masalah kita datang ke gerejanya, tetapi kita sepakat dengan visinya gereja itu. Saat kita mengerti bahwa saya setuju sepakat dengan visi itu, dimanapun kita berada, ngapun kita sedang apapun sedang
bekerja, sedang di rumah, dimanapun, tujuan kehidupan kita dalam kerja, dalam pelayanan, itu adalah tetap untuk membangun visi yang sama. Makanya saya ini kan kalau officially ya, saya ini kan membernya Gereja Mawar Sharon Surabaya. But I'm here. This is not Surabaya. But I'm building the same vision. Karena di dalam Gereja Mawar Sharon, visinya adalah 1000 gereja 1 juta murid. Saya sedang membangun di Surabaya, saya sedang berkhotbah, ataupun saya datang mengunjungi konseling 1 orang yang ada di Surabaya, itu pun membangun Gereja Mawar Sharon karena itu bagian dari 1 juta muridnya. Itu di Surabaya, ataupun di Banjarmasin, ataupun di Palangkaraya, ataupun di Pekanbaru, ataupun di Dumai, ataupun di Tanjung, ataupun di Dubai, ataupun di Paris, which kita ini ada anggota-anggota di sana semua. Ataupun di Rusia sudah ada 1. Sudah ada di Paris ada 10. Sudah ada di Frankfurt, ada di Jerman ada 70 orang. Ya, seriously kita ya beri tepuk tangan bagi Tuhan ya. Spread all over Germany. Rencananya di tahun ini, if we can, if peraturan-peraturan coronavirus ini sudah allow, we'll go there maybe in April. But wherever I am, so am I as a church member of Mawar Sharon Surabaya, itu kalau saya lagi di Amerika, lagi ada di nantinya mungkin ke Jerman ataupun ke Paris ataupun ke kita ada rencana sih mau ke Norway. Apakah saya tidak membangun gereja? Apa karena saya tidak ada di sana? Enggak juga, karena visinya sama. So, saya mau berusaha mengajak Anda melihat keanggotaan gereja itu bukan hanya dari kehadiran, of course. Nanti ujung-ujungnya kalau visinya sama, pasti hadir di tempat yang sama ya. Kalau visinya di situ ya. Tetapi ini bukan masalah kehadiran di tempatnya saja. Sejak tahun 2012 saya lebih mengerti, nangkap apa artinya membangun visi gereja. Sebelumnya saya itu cuma ngikutin ya pelayanan, disuruh melayani di jadwal, ya saya pergilah. Disuruh apa? Saya ini pelayanan saya itu saya sampai sekarang sih. Itu Asher. That's my main pelayanan. Karena saya nggak bisa main keyboard. Puji Tuhan, thank you ya. Keyboardnya tadi luar biasa. Ya berikan tepuk tangan ya. Suaranya katanya nggak bisa nyanyi, tapi ya mending daripada saya ya. Kalau saya nyanyi nanti Zoom-nya bisa problem. So saya memilih pelayanan di mana saya bisa sih berdiri mengantarkan orang ke tempat duduk, bisa lah nyalamin orang, apalagi zaman sekarang nggak perlu salamin ya, cuma begini aja, apa high five gitu, fist bump atau apa namanya elbow bump, ya kita nggak perlu nyalamin lagi. So pelayanan saya cuma itu. Saya nggak ngerti, saya pikir pelayanan di gereja kalau mau mengkontribusi di gereja cuman kalau di hari Minggu, kalau ada acara saya baru datang dan melakukannya. Saya pikir begitu. Ternyata tidak. Sejak tahun 2012 saya mulai nangkap. Ternyata dimanapun kita berada, kita melakukan apapun untuk kontribusi ke dalam visi itu 1000 gereja 1 juta murid. Visi itu bukan mengkotai kita. Ternyata dreams and vision itu malah membebaskan kita. Sepertinya membuka semua kreativitas kita dan melepaskan kita dari segala struktur ataupun kekakuan dari job desk. Kayaknya begini, kadang traditionally, gereja-gereja tradisional, kita itu mendefinisikan kita. Kalau ditanya, kamu pelayanan enggak? Ya, terus selalu ditanya, jadi melayani apa? Jadi terus dijelaskan, oh iya saya pelayanan di departemen multimedia misalnya. Jadi terkotakkan, nah saya hanya melayani jika saya melayani di multimedia. Oh, saya pelayanan pendoa. Jadi saya melayani saat saya berdoa. Kayaknya kayak ada batasan-batasan. Saya melayani saat saya se-usher misalnya. Saya melayani berarti cuma melayani saat di jam di mana saya ibadah dan saya meng-usher. Kan begitu. Kelihatannya seperti itu. Tapi kalau kita menangkap di dalam dreams and vision di tahun ini, mari kita menangkap bersama-sama. Bahwa saat kita menangkap bahwa visi Tuhan itu ternyata kalau visinya gereja Mawar Sharon 1000 gereja 1 juta murid, ditangkap aja. Tidak bingung dengan job desk-nya. What I'm doing now, di-define apa sekarang? I'm an usher di Surabaya Barat. Tapi saya datang ke sini dan saya sharing kepada Anda. Is this building the church or not? What is my role now? Coba definisikan saya. I'm not a full-timer.
I'm a businessman. Saya bayarin diri saya sendiri dengan seluruh keluarga saya barengan sama Surya dan Erna itu. Barengan kita sama-sama businessman bayarin sendiri, tidak disuruh, tidak dipaksa oleh gereja. We're doing it out of our own volunteer. We did it ourselves. So, definisi kita apa? Job desk kita apa? Saya mau menyebutnya bisa. Saya adalah tim leader dari Anda di CG-nya. Tapi apakah itu job desk-nya CGTL untuk enggak, tidak ada job desk-nya tim leader CG ya, Connect Group. Tim leader itu tidak ada job desk-nya, kamu harus berangkat ke Amerika, melewati saya ini, barusan injured kaki saya, meskipun sakit saya berangkat, papa saya baru meninggal saat saya mau berangkat, apakah saya harus melewati itu semua? Saya punya banyak alasan hanya untuk ngomong, sorry, saya nggak bisa pergi ke sini karena saya injured. Sorry, saya nggak bisa karena papa saya baru meninggal. Sorry, karena sekarang peraturannya Indonesia diubah menjadi 14 hari, sempat 14 hari, sekarang 10 hari. Every day is changing. Sorry, saya nggak mau berangkat ya. Karena ada yang batal, ada yang mau pergi bareng sama kita, batal karena karantinanya panjang. I have so many, we have so many reasons not to come. But I come anyway. Bukan karena saya suka Sujita. Ya, look, I like Sujita, but that's not the reason I come here. Okay. Bukan karena saya suka Tatsu or sebelahnya or Menya Hanapi or whatever. See, I know or Baekjong. Saya ini suka. Saya tahu makanan yang menurut saya enak-enak di situ, tapi saya nggak perlu cari itu di Indonesia banyak lah. I can eat better and cheaper in Surabaya or in Bali or in Jakarta. Way cheaper. I enjoy those places, but I come here not for the food or for the premium outlet which we went. Okay. I come for the people. I come for you. Not because saya ini bukan tipe orang yang suka ketemu sama orang. Jadi maafkan jika saya kalau ketemu ini agak kaku-kaku ya. Ini tipe saya. Saya ini bukan tipe orang yang istri saya jauh lebih kalau ketemu pasti hai dia langsung tahu mau ngomong. Saya ini bingung mau ngomong apa. Ya paling ngomongnya enak di rumah di mana rumahnya. Oh, saya tahu tempat apa di sana gitu-gitu. Saya nggak bisa ngomong. I'm not a small talker, I'm a big talker. No, different ya. Itu artinya lain ya. Tapi saya ini datang ke sini bukan karena this is my hobby. I'm doing this not because it's my job description. Karena tadi team leader, this is not my job description. I'm doing this for God. I'm doing this because God loves people. Because I love God, so I come here for you, for the people. Ini pesan dari Pastor Philip. Welcome to KMS. Ini bukan cuma saya. We're doing it all over. Erna and Surya is doing it. We're doing it di Jerman itu. Sebentar lagi kita akan berangkat dengan beberapa orang. We're doing it all over. This is the culture of Malaysia. We love people. Because God loves people. Because we love God, that's why we love people. Not because we are people loving. God changed us. Tuhan mengubahkan saya untuk mengasihi orang. Aslinya saya bukan orang yang suka ketemu sama orang. Kalau saya milih, saya mending dengerin YouTube or saya main basket di sana daripada saya khotbah di tempat ini. But because God loves people, we are doing this. Hari ini saya mau tunjukkan ada orang-orang di Alkitab itu kasih contoh kayak begitu. Dreams and visions itu memang seharusnya kita tangkap. Setiap orang ini harusnya menangkap dreams of vision of God through the church. There is no other way. God will speak through the church first because God died. Jesus Christ died to build the church. Dia tidak mungkin tiba-tiba ngomongnya melalui hal yang lain. God will do it through the church. Karena Tuhan itu Tuhan yang teratur. Banyak orang itu zaman saya ya, saya lahir baru sekitar tahun 90-an ya. Di Indonesia tahun 90-an. 95, 96 itu anyway saya yang nangkepnya salah kali ya. Di Surabaya, pemikirannya adalah kita tuh nggak perlu terlalu kayak nempel-nempel sama gereja, kan Tuhan bisa ngomong sama saya. Itu kan zaman
sudah mulai mengerti berbahasa roh, ya kan? Saya baru mengejar bahasa roh, mengejar keintiman dengan Roh Kudus, mengejar sendiri, bisa bergaul dengan Tuhan sendiri kan? Jadi buat apa dengerin gereja? Saya bisa dengerin Tuhan sendiri. Jadi ke gereja untuk apa? Ibadah doang. Saya tidak connect dengan visi karena itu. Ada konsep yang sepertinya mengganjal saya atau memprevent saya untuk masuk lebih dalam ke dalam visi kerajaan Allah di dalam gereja karena saya punya pemikiran loh, mestinya kan saya bisa bergaul dengan Tuhan. Tuhan ngomong aja sama saya dong. Ngapain lewat gereja? Ngapain lewat pendetanya dahulu? Ngapain lewat Pastor Philip dahulu terus saya ngikutin 1000 gereja? God just talk to me. What do you want me to do? Mestinya kan begitu. Itu pemikiran saya tahun 96. Makanya sejak tahun 96 sampai 2012 saya itu nggak klik gitu. Gereja lah urusin. Oh, saya berusaha, saya pelayanan di gereja. Saya bukan nggak pelayanan. Sampai 2012 saya pelayanan. Saya pelayanan 2 kali ibadah. Saya ngikut ada acara apapun saya jadi panitia kok. Saya sampai saya ini seringnya rapat di gereja hampir almost every day. Saya itu selalu di gereja untuk rapat. Sampai ditawarin mau jadi full timer apa enggak? Gitu bukan enggak, itu goyonan, enggak ada yang nawarin, saya enggak pernah ditawarin jadi full timer. Karena gereja tahu mau ditawarin jadi apa job desk-nya. Bisanya cuma ngasir bukan full timer. So saya saking sering saya sudah pelayanan, saya ngerti bahwa saya mau melayani Tuhan, tapi saya tidak nangkep, saya tidak pernah adopsi istilahnya, mengadopsi visi gereja itu sebagai visi saya. Saya tidak pernah nangkep bahwa kita itu ternyata pas ujung-ujungnya Tuhan akan tetap memakai kita melalui gereja Tuhan dan kita akan diubahkan dan makin dipakai Tuhan melalui gereja Tuhan. Saya mengucap syukur tahun ini adalah tahun di mana Dreams and Vision itu akan dengan sangat spesifik dari bulan ke bulan. Karena inilah yang saya bicarakan sejak tahun 2012. Karena ini yang mengubahkan kehidupan saya dan mengubahkan kehidupan anggota CG kami. Yang Tuhan kemarin saya ceritain di conference, ada perubahan kehidupan sejak tahun 2012, pertumbuhan CG kami itu meledaknya kayak nggak masuk akal. Dari 100 menjadi 4.000, sekarang jadi 5.000. In like, I'm not even a full timer, kerjaan saya cuman bangkitkan orang pemimpin demi pemimpin dan itu tumbuh hanya karena kita sama-sama punya satu visi. Wherever they are, di Surabaya, dimanapun, wherever they are. Saya percaya kalau kita bisa sama-sama nangkep, wherever you're here, kita di Surabaya, Pastor Philip di Surabaya, karena visinya sama, urapannya bisa sama, pertumbuhannya juga bisa sama. Siapa yang percaya katakan amin. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana seseorang yang di Alkitab itu gara-gara dia mau menangkap dan mengadopsi visinya Tuhan yang kelihatannya tidak ada direct correlation mestinya permulaannya kepada dirinya dan keluarganya, tapi ternyata ada. Dan demi visi itu akhirnya keluarganya diberkati itu. Orang itu adalah Nuh. Ayo kita baca yuk. Jadi judul khotbahnya hari ini adalah Fulfillment of Dreams and Vision. Karena saya nggak punya banyak waktu, ini fulfillment itu kayaknya ini di mestinya bulan ketiga atau 4, but it's okay, it's about dreams and vision. So I will give it to you. Misal satu contoh, orang yang menangkap visi Tuhan, dan visinya ini tergenapi. Jadi ini cerita kehidupannya Nuh, meskipun saya akan persingkat, karena kalau diomongin lama banyak poinnya. Ini ngomongin bagaimana sikapnya seseorang sehingga dreams and vision Tuhan itu bisa dipenuhi dalam kehidupannya. Ini poin pertamanya. Poin pertamanya terdapat di Kejadian 6 mulai dari ayat 9. Saya bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini poin pertama. Seseorang itu
akan terpenuhi dreams and vision-nya. Tapi pertama seharusnya adalah dia dapat dahulu dreams and vision-nya. Orang yang bagaimana yang dapat dreams and vision? Gak semua orang dapat. Karena Alkitab menjelaskan bahwa orang seperti Eli, Imam Eli, ada waktunya di Alkitab dicatat bahwa nubuatan Tuhan tidak jarang waktu itu. Karena ini ada orang yang tidak bergaul dengan Tuhan. Tuhan nggak berbicara dengan orang yang nggak niat sama Tuhan, gitu loh kayaknya. Tapi ini dengan jelas, Nuh akhirnya menjadi orang yang bisa memenuhi dreams and vision-nya karena kunci utamanya bukan karena dia hebat dahulu, bukan. Kuncinya cuma satu, karena dia hidup bergaul dengan Allah. Ini tahun di mana Gereja Mawar Syaron, Pastor Philip mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang makin hidupnya bergaul dengan Allah. Begitu pentingnya hidup bergaul dengan Allah, karena disinilah Tuhan nanti akan memperlebar cara pandang kita, memperluas, memperdalam, dan memperjauh perspektif kehidupan kita. Jika kita hidup bergaul hanya dengan diri kita sendiri, hidup bergaul hanya dengan dunia, ini loh bedanya, hidup bergaul dengan Allah. Zaman sekarang itu yang in adalah know yourself, gitu kayaknya. Yang penting adalah diri sendiri. Ketahui talentamu, ketahui dirimu sendiri. Kayaknya hidup itu ngelihat ke dalam terus. Semua yang di luar itu disedot, dimasukin ke dalam hanya untuk menguatkan yang dalam. Sepertinya dunia ini sedang mengajarkan hidup itu harus bergaul dengan dirimu sendiri. Yang penting enak kok, emosimu. Yang penting kan your rights dipenuhin. Yang penting kan talentamu yang dipenuhin. Engkau dikembangkan. Yang penting diri sendiri semua. Itu yang diajarkan oleh dunia di zaman ini. Apalagi Amerika. Saya nggak ngomong cuma Amerika sih, Indonesia sama aja sebenarnya. Cuma lebih sopan cara ngomongnya. Amerika lebih vulgar, direct, very individualistic. Saya pernah datang ke Amerika waktu itu. Ditanyain. Saya datang ke satu university di Florida. Ya, itu untuk khotbah sebentar. Saya datang saya ngajarkan ke salah satu kelasnya. Mereka tanya, apa perbedaannya kekristenan Amerika sama kekristenan Indonesia? Bagi saya begini, mereka ini orang-orang yang berapi-api sih. Kalau mereka ini. Mereka ini bukan yang suam-suam kuku. Mereka sangat haus. Mereka rindu untuk menginjil. So ini university yang berapi-api. They're not bad. Cuman dia tanya, bedanya apa Indonesia sama Amerika? Saya ngomong cuman begini aja, simple. Amerika semua maunya diri sendiri, jalan sendiri. Amerika itu individualistis. Makanya banyak, saya nggak tahu sih, saya pernah datang ke satu kota barengan sama Pastor Philip. Saya tanya, di kota itu, kotanya nggak gede, maybe 30,000 people. Saya tanya ada berapa gereja di sini? 300. You know, kayak, iya, average kehadiran gereja itu kalau dihitung berapa? 30,000, 30.300 gereja. Berapa? 1.000. 30.300 gereja. 100 ya? Well, kan enggak 100% mereka datang. Kira-kira 50% ke gereja. Berarti satu gereja berapa? 50. Itu average kehadiran gereja. Kita nih nanya di kota itu. Loh kenapa kok bisa banyak begitu? Ya gitulah katanya. Nanti ibadah yang bikin acara gitu ya, yang duduk gitu ya, yang khotbah gitu, ini pengkhotbahnya mindahin gitu ya. Marah. Gitu. Ada ngerti maksud saya? Hanya karena perbedaan begini mereka marah buka gereja di depan. Nyari yang pendetanya nggak mindah-mindahin ininya. Or lagunya tadi kita berapa lagu? 2 ya? 2 ya. Ada yang nggak suka, mestinya 3 soalnya. Ya, bisa aja cari gereja lain yang nyanyinya 3 kali. Anda ngerti maksud saya? Itu very individualistic gara-gara hanya yang hal kecil-kecil mereka pindah buka gereja. Makanya gerejanya average-nya 50. Dasar dari bangun gerejanya bukan lagi dreams and vision. Dasar dari involvement di dalam gereja itu hanyalah job desk, ngeliatnya fine print kayaknya.
Saya duduknya di tempat yang enak nggak? Saya diberikan posisi yang enak nggak? Am I comfortable? Semuanya fokusnya kepada diri sendiri. It's never about dreams and vision. Saya mengucap syukur, Alkitab itu mengajarin bahwa seharusnya orang yang nantinya dreams and vision yang terpenuhi itu bukan orang-orang yang comfortable. Fokusnya bukan pada diri sendiri. Katakanlah hidup bergaul dengan Allah. Bukan yang dengan diri sendiri. Bukan yang dengan dunia. Tetapi dengan Allah. Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. That's why God talks to him. Saya rindunya kita semua yang ada di tempat ini. CGGMS, LAN, C300, semua yang di West Coast. Adalah orang-orang yang nantinya hidup bergaul dengan Allah. Pertanyaannya, tapi kenapa kok Nuh ini bisa hidup bergaul dengan Allah, sedangkan orang-orang lain yang di sekelilingnya tidak? Saya coba mempelajari, saya ini bingung aja. Dibanding, jadi dia ini out of the box orangnya. Dia itu not normal. Ini bukan yang normal di zamannya dia. Dia adalah seseorang yang outlier. Dia itu aneh. Pertanyaannya kok dia bisa aneh sendiri, kok dia bisa hidup bergaul dengan Allah. Kenapa kok bisa kayak begitu? Saya coba cari orang yang hidup bergaul dengan Allah di generasi-generasi sebelumnya. Di Alkitab ditulis ada seseorang yang bernama Enok. Yang dia omong dia hidupnya bergaul dengan Allah dan bahkan di hidupnya dia nggak sampai mati karena diangkat sama Tuhan. Tuhan saking kangennya sama Enok, ini orang hidupnya keren dianggap jadi teman. I don't know, ini kata-kata saya ya. Diangkat begitu kangennya Tuhan, udah kamu gak usah di bumi, langsung aja naik. Ini orang begitu terkenalnya, dia hidup baru 300 tahun di zaman itu, 300 tahun itu muda kali ya. Terus dia diangkat sama Tuhan. Dan itu cuman beda Enok, Metusalah. Habis itu Metusalah, papanya Nuh, kemudian Nuh. Itu 4 generasi. Nah, zaman itu soalnya orang-orangnya hidupnya lama-lama. Metusalah adalah orang yang paling tua. Metusalah adalah anaknya Enok. Metusalah itu hidupnya 969. Waktu Nuh hidup, Metusalah masih hidup. Waktu Metusalah hidup, Metusalah pernah melihat Enok berjalan. Saya menangkapnya, saya ini cuman mengertinya apa. Kalau orang bisa hidup bergaul dengan Allah, itu pasti ada yang kasih contoh. Menurut saya begitu. Saya mengucap syukur saya ada di Gereja Marsharon karena saya ini dari 96 sampai 2012. Akhirnya saya nangkap karena saya hidup ada orang yang memberikan contoh saya bagaimana bergaul dengan Tuhan. Ada bapak-bapak rohani yang memberikan contoh. Salah satunya, Pastor Philip itu yang salah satu pengaruhnya sangat besar. Saya ngikutin dia, saya pelajarin apa yang dia khotbahkan. Saya ngeliat, pelajarin kehidupannya. Akhirnya saya mengerti bagaimana artinya hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Orang yang nangkep visi Tuhan dan menjalankan dalam kehidupannya. Gara-gara ada pembapaan rohani, ada orang yang memberikan contoh, saya bisa hidup bergaul dengan Allah. Ternyata Nuh ini adalah seseorang yang punya advantage. Dia pernah ada orang yang memberikan contoh pada dia. Dan menurut saya, nanti kalau kita sampai di surga, kita tanyain Nuh barengan. Jangan lupa, begitu sampai surga, kita tanya, saya mau cari Nuh, saya mau tanya, Nuh kamu kok bisa hidup bergaul sama Tuhan? Menurut saya, nanti dia jawabnya gini, soalnya aku diajarin sama Metusalah. Menurut saya, itu double engkongnya, itu great grandfather-nya dia, itu sudah pernah jalan. Dia yang ngomongin, itu papaku itu, wah kerjanya itu kayak begini, makanya soalnya semua orang bingung, kenapa kok bisa hilang? Kok diangkat Tuhan? Why? Semua orang bingung pasti keluarganya. Yang tahu anaknya. Anaknya yang cerita, iya papaku itu kayak gini. Hidup bergaul sama Tuhan itu kayak gini. Ini loh definisinya. Ini makanya diangkat sama Tuhan. Dan yang mau menangkap ini, yang mau ngikutin penuh. Saya percaya Metusalah juga emang hidupnya juga lama. Dia mungkin juga punya visi, Pak. Dia menjadi pengkhotbah. Ini loh, papaku itu berangkat, kasih contoh. Semua orang diajak, ayo persis kayak papaku dong, gitu. Ada fungsinya sendiri-sendiri setiap orang. Metusalah itu 969. Kalau dihitung benar-benar sejak ada, saya baca salah satu komentaris di tahun di mana Metusalah mati, tahun depannya air bah. Jadi benar-benar kayak memang tugasnya selesai dan air bah mulai.
Jadi Tuhan itu ngasih kesempatan pada setiap orang. You have a chance. Sebelum ada air bah, ada yang selalu berteriak, hey, itu loh, papaku loh pernah diangkat Tuhan. Tinggal dengan Allah. Saya sih nangkepnya begini, Nuh ini terkenalnya Nuh itu nyelamatin satu keluarga, 8 orang diselamatin. Setelah khotbah seumur hidup 69 tahun, yang bertobat cuma satu, Nuh. Hidup Anda itu pasti ada fungsinya. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan pasti akan memakai hidup Anda untuk berbicara pada seseorang yang lain. Hidup Anda itu pasti akan menjadi contoh bagi orang lain. Bisa 1 orang, bisa 8 orang, bisa 8.000 orang, bisa 80.000 orang, bisa 1 juta orang. Pastor Philip mau dipakai untuk 1 juta orang. Tapi kan kita bisa sama, bukan hanya Pastor Philip. Di antara kita ada Surya, Erna, ada Anda, ada saya. Kita punya tugas sendiri-sendiri untuk memberikan contoh bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan di masa kita. Ada orang yang akhirnya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu kata-katanya di Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini orang yang tiba-tiba hasilnya aja ditunjukkan. Orang ini dapat grace dari Tuhan. Kok bisa? Kok bisa dia tiba-tiba hidup bergaul dengan Allah? Saya percaya karena ada yang ngasih contoh. Matusalah memberikan contoh. Saya mengucap syukur kita ada di gereja, anggap saja gereja Marisyaron dalam Matusalah. Para pemimpin rohaninya, Pastor Philip, dan para pemimpin nanti Pastor Togar akan memberikan contoh untuk mengajak ini loh caranya hidup bergaul dengan Tuhan. Saya juga berjalan hidup bergaul dengan Tuhan. Let's come, let's walk with God. Dreams and vision itu adalah satu penyatu agar kita sama-sama mengerti cara berjalan. Kita punya hidup sendiri, kita punya rumah sendiri. Untuk menyatukan kita nggak bisa kumpul di gereja setiap hari, nggak bisa. Anda tetap jalan di hari Senin sampai Jumat, Sabtunya, tetap Anda punya kehidupan sendiri-sendiri, tapi kita nggak boleh lepas dari hidup bergaul dengan Tuhan. Jangan sampai kita cuma hidup bergaul dengan Tuhan hanya di hari Minggu saja. It should be every time. Dan yang menyatukan dan menyamakan, yang membuat kita tetap berjalan, bergaul dengan Tuhan adalah dreams and vision. Fully together with God is about dreams and Togar nanti akan mengajak kita semua, ayo bangun barengan. Ini loh caranya berjalan, bergaul dengan Tuhan. Bangun 1000 gereja 1 juta murid bersama-sama. That's how we walk. Dari sana kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. That's what I believe. Di tengah jalan Tuhan tidak pernah cuman mengenai peraturan, tapi Tuhan itu memperhatikan keluarga. Ayat 10 dikatakan, Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki. Kejadian 6 ayat 10. Sem, Ham, Yafet. Ayat 11. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Sebab semua orang menjalani hidup yang rusak di bumi. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. This is what I'm saying. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, Allah memberikan dreams and vision. Ini dreams and vision yang diterima oleh Nuh waktu itu. Kata-katanya demikian, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Itu ayat 13. Siapa yang rindu mendapatkan pesan dari Tuhan? Coba angkat tangan. Wow, semua mau ya? Semua mau mendapatkan visi dari Tuhan. Tapi kalau diajak omong gini, ini yang diterima mah Nuh. Kayaknya kalau Nuh dengerin, kalau Anda yang jadi Nuh dan dengerin ini visinya Tuhan, I will destroy earth. Gitu kira-kira. That's a vision. Wow. Menakutkan nggak kira-kira? Menakutkan sih mestinya. Tapi kita selalu minta, Tuhan berbicara kepada saya kalau diomongin, ya, I will destroy earth. There is hell. Kira-kira kita mau terima atau no? Tuhan kasih visi yang baik-baik aja dong. Kasih yang enak-enak aja. Kasih yang visinya itu yang bisnisku naik 3 kali lipat gitu loh ya. Karirku, gajiku naik 2 kali lipat tahun depan gitu kan. Itu yang enak gitu loh. Kalau bisa kan itu. Stok
optionku dinaikin, misalnya begitu. Itu ya itu ya pinginnya kita itu gitu. Mintanya begitu, tapi kadang ini visinya Tuhan. Tuhan itu punya rencana. The bigger plan. Kita mau menyembah Tuhan atau enggak, Tuhan tetap jalanin rencananya. Kita mau makin komitmen atau tidak, Tuhan tetap jalanin rencananya. Tuhan tetap akan terjadi. Poinnya adalah kita mau ikut atau tidak. Saya mengucap syukur saya ada di gereja yang mengerti bahwa Tuhan itu berjalan, dan gereja Malang Syaron mau mengikuti dan mengerti dan mengajak kita semua. Do not miss out. God is moving. Let's go walk with God. Hidup bergaul dengan Tuhan. Apapun itu visinya. Kata-katanya, aku telah memutuskan untuk mengasihi segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Setelah visi yang cukup menakutkan, kemudian ada perintah. Seseorang yang hidup bergaul dengan Tuhan, mau nggak mau ujung-ujungnya pasti harus do something. Mau nggak mau pasti harus berbuat sesuatu. Mau nggak mau harus ada yang dibangun. Mau nggak mau Tuhan akan punya, ya seperti yang tadi saya ajak, semua setuju dengan saya bahwa setiap kita pasti nanti ujung-ujungnya ada rencana Tuhan di dalamnya. Berarti ada fungsinya. Setiap kita ujung-ujungnya akan dipakai oleh Tuhan untuk membuat sesuatu. Nuh dipakai oleh Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Tuhan itu baik loh. Bahtera ini bukan hanya bagi Nuh sih. Bagi banyak orang. Tapi loh Tuhan tetap ngomongnya itu personal. God is a personal God. Siapa yang percaya katakan amin. Sehebatnya, seluar biasanya rencananya yang besar ini seluruh dunia efeknya. Tapi kalau ngomong kepada kita, kalau jika berbicara pada orang-orang yang bergaul pada Tuhan, pasti setiap kita diberikan tugas masing-masing. Saya percaya kalau Anda ada di tempat ini, baik yang di Zoom maupun yang ada di tempat ini, Tuhan itu sedang berbicara pada masing-masing kita. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Kata-katanya di sini adalah harus dibuat berpetak-petak. Saya percaya ini kalau di zaman kita, ini relevannya adalah CG. Petak. Nanti ada pemimpin-pemimpin yang bangun setiap kota-kota. Tapi dalam satu bahtera, dalam satu gereja sepertinya. Ini sepertinya Tuhan berkata, kalau bagi saya, ini 1000 gereja 1 juta murid. Buatlah satu bahtera. Bahtera itu besar, bukan hanya untuk kita. Kita bangun gereja, tapi untuk kita juga, tapi bukan hanya kita yang pergi. Nanti banyak yang bersama dengan kita. Tapi kita yang bangun. Saya percaya ini khusus bagi orang-orang yang sedang membangun. Sekarang belum ada gereja LA, adanya CG. Belum gereja. Tapi saya percaya ini perintah. Waktu Nuh mendapatkan perintah ini, tidak ada bahtera. 0. Nuh yang harus memulai. Start dari kayu satu, dibentuk, ditali, disambung. Ini kata-katanya harus dibuat didesain, kemudian ditutup, dilumuri dengan kata-kata pakal di sini. Kayunya kayu gofir, ini kayu peti mati. Ujung-ujungnya kalau mau bangun gereja, ujung-ujungnya kalau mau bangun CG, itu harus mati terhadap dunia. Harus bergaul dengan Tuhan, mengurangi yang mau-maunya sendiri. Dunia ini yang apalagi di Amerika yang selalu individualistik, tadi diubah. Kalau Indonesia, tadi saya lupa nerusin ya. Bedanya Indonesia sama Amerika, Indonesia lebih barengan. Bukan karena lebih nurut, bukan karena lebih tunduk, tapi kayak malas mikir. Jadi kalau ada yang ngomongin pergi, ada yang ngikut. Kita mungkin dididik 350 tahun di Indonesia, itu kita ini jadi budak. Pemimpinnya ngomong apa, ikut aja. Makanya gereja di Indonesia lebih gede-gede. Di Amerika kecil-kecil, karena individualistik. Kita tadi ngomong diminggirin, bingung. Satu lagu beda, enggak deh, saya jalan sendiri. Puji Tuhan, kalau di Indonesia, kita ini mau dipakai Tuhan di seluruh dunia. Karena apa? Kita ini gampang ngikut orang. Ngikut aja, ayo. Ini caranya, let's go. Ngikut, lebih gampang diaturnya. Apakah hatinya lebih gampang? Enggak juga, tapi paling enggak ikut gitu loh. Tuhan itu akhirnya pakai juga. Kadang kurang kreatif, tapi ya paling enggak ngikut ya. Tapi Tuhan bisa pakai ternyata orang-orang kayak kita ya.
Puji Tuhan, kita orang Indonesia, maafkan yang bukan dari Indonesia, tapi kayaknya sama deh. I'm sorry, yeah, I was talking about we're Indonesians, but I think it's about the same. So kita harus disuruh bangun bahtera dari kayu gofir, sesuatu yang meninggalkan dunia. Kemudian bahtera itu dibuat berpetak-petak seperti JG. Harus kau tutup dengan pakal. Pakal ini kata bahasa aslinya itu cover. Itu bahasa Ibraninya. Sekali saja di Alkitab diartikan kata-kata pitch atau pakal ini. Di kata lainnya, kata-kata yang sama cover itu diterjemahkan atonement. Atonement itu adalah pengampunan. Cara mengampuni. Ini berkata mengenai darah Yesus. Bangun gereja itu harus meninggalkan dunia dan harus dibasuh dengan darah Yesus. Siapa yang percaya katakan amin. Cara hidup bergaul dengan Tuhan itu mau nggak mau ujung-ujungnya membangun sesuatu, meninggalkan dunia, dilumuri dengan darah Yesus. Karena apa? Kita ini nggak ada yang sempurna. Kita butuh darah Yesus. Gimana kita ini ada yang salah. Kita setiap hari seharusnya dilumurin sama darah Yesus supaya apa? Sin itu nggak nembus masuk. Airnya nggak nembus. Sinnya nggak nembus masuk. Nanti judgment dari Tuhan karena ada sin itu akan melebar kemana-mana. Kita butuh darah Yesus agar kita tidak ikut terhukum. Kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, atas. Sampai ayat 16, ini ada satu sifat berikutnya yang menurut saya harus kita miliki juga. Bukan hanya hidup bergaul dengan Tuhan, tapi ada sifat berikutnya yang agar kita mencapai fulfillment-nya, kita harus punya sifat tekun. Ini poin keduanya. Karena dari tadi, mulainya dari dikasihin visi, setelah itu semuanya perintah, buatlah. Mau nggak mau untuk mencapai visi, kita harus melakukan sesuatu dan secara konsisten. Tekun itu berarti secara konsisten taat, secara konsisten melakukan sesuatu, despite, meskipun ada banyak tantangan. Meskipun belum mengerti 100% apa rencana Tuhan. Kalau Tuhan bilang, aku akan kata-kata memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nuh pasti cuman bingung aja. Gimana caranya musnahin? Belum diomongin mengenai air bah. Nanti kalau sudah diomongin air bah, emangnya tahu air bah? Saat itu hujan aja nggak pernah. Saya baca terusannya ya, ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati dan binasa. Waktu disebutkan kata-kata air bah, saya rasa Nuh tidak mengerti apa artinya air bah. Karena hujannya nggak pernah. Zaman itu caranya mengairi adalah dengan embun. Semua tanaman tumbuh karena ada embun. Tidak pernah ada hujan. Jadi kalau ada kata-kata air bah, nggak bisa bayangin. Sama kayak kita pertama kali, saya sih, mendengarkan kata-kata pandemi, saya tidak mengerti kalau pandemi ini kayak gitu. Benar nggak? 2 tahun yang lalu siapa yang ngerti arti kata pandemi? I didn't know. Saya mengerti epidemic, pandemic nggak pernah tahu. Ternyata pandemik itu mengubahkan kita mau pergi bingung, mau makan bingung, mau ketemu orang bingung, semuanya bingung. Semuanya nanti masih dites di lab, diapain. Hidung saya rasanya lebih besar beberapa senti sejak 2 tahun yang lalu dibandingin sekarang. Coba Anda lihat foto Anda sendiri, coba dicek. Anda kerasa nggak? Ternyata air bah itu mengubahkan kehidupan. Dan waktu itu nggak bisa bayangin. Kalau kita diomongin, nanti bakalan ada pandemi. Will you understand? I don't think so. Tapi kalau Tuhan sudah beritahu Anda 3 tahun yang lalu, bahkan ada pandemi. What would you do? Anda percaya nggak? Anda ngerti nggak? Anda bisa bayangin bahwa itu nanti terjadi gini. Kita nggak akan salaman. Kita pakai masker terus. Aduh, saya ini capek ngomong begini. Saya nafasnya susah. Saya nggak bisa bayangin. Bayangin yang Nuh.
Tidak pernah mengerti apa itu artinya air bah. Untuk taat tanpa mengerti itu sulit. Apakah Anda mau kalau saya ajak, ayo bangun gereja Mary Sharon LA, Anda pasti tanyanya banyak. Loh nanti berapa sering? Gimana caranya? Di mana ibadahnya? Banyak yang nggak mengerti. Will you do it or not? Padahal belum mengerti. No, belum mengerti 100%. Dia taat. Oh, beda dengan dia nggak ngerti 100%, dia tetap lakukan, tekun lakukan. Kata-kata tekun ini apa? Tekun itu karena apa? Dia bangunnya itu 120 tahun. Untuk membuat. Dia tuh mendengar ini, itu umur 480. Air bah datang 600. Umurnya Nuh. Berarti ada 120 tahun yang Nuh harus membuat. Semua instruksi ini bukan instruksi yang mudah. Instruksinya itu butuh 120 tahun to complete. Kalau ada kata-kata bangunlah 1000 gereja 1 juta murid, it's not easy. Bangun 1 CG aja nggak mudah. Ngumpulin 1 orang untuk datang aja nggak gampang. Ngumpulin 1 keluarga aja nggak mudah. Ngumpulin 1000 gereja 1 juta murid, nggak mudah. Bangun gedungnya, ngumpulin orangnya, bangun sistemnya, semuanya itu complicated. Apakah kita tahu persis bagaimana caranya? Enggak. Yang penting taat, tekun. Kita bangun 1 kota demi 1 kota. Kita bangun 1 CG demi 1 CG. Kita bangun 1 keluarga demi 1 keluarga. Kita bangun 1 jiwa demi 1 jiwa. Itu kata-kata tekun. Setia dari hal-hal yang kecil. Saya percaya itu Nuh itu dari 1 kayu demi 1 kayu. Tebang pohonnya ditaruh. Pohon kedua ditaruh. Saya nggak tahu pakai paku atau tali, saya nggak ngerti. Caranya tidak dijelaskan, mestinya kita mesti ke Kentucky sana yang ada, yang katanya dijelasin ya ada Noah's Ark, itu jelasin gimana caranya. Tapi dia harus tekun satu persatu, 120 tahun tekunnya. Tekun itu bukan cuma 1 season. Ada orang-orang itu yang tekun 1 season. Diomongin, ayo bangun visi kerajaan Allah. Wah, 3 bulan rajin, 3 bulan ngajak jiwa, habis gitu ada masalah, hilang. 3 bulan ada yang nolak, hilang, kecewa. Ada kata-kata yang nggak suka dari pemimpin, mundur. Ada apa sedikit? Yang namanya Nuh ini saya percaya, itu semua keluarganya dia itu. Kata-kata Metuselah itu punya anak banyak, berarti omnya, tantenya Nuh itu banyak. Itu ada orang yang ngitung katanya di zamannya Nuh itu billions, bahkan even lebih besar dari zamannya kita. Kita ini ada 7 billion in the world. Zamannya Nuh, it's more than 7 billion. Karena itu sudah ada paling enggak 40 generasi, 40 generasi yang hidupnya average life-nya about 700 years. 10 kali lipat lebih lama. Jadi nggak mati-mati, lahir nggak mati, lahir nggak mati. Jadi banyak, tak tumbuhnya. Jadi di zamannya Nuh itu penuhnya setengah mati. Zamannya menurut saya nggak ada skyscrapers. Berarti rumahnya itu mepet-mepet semua. Menurut saya sih, saya nggak tahu benar-benar sudah ada kota apa enggak. Saya nggak bisa bayangin. Semuanya masih kayu. Kalau ada besi, mestinya Nuh mungkin disuruh bikin besi. Ini masih teknologinya masih kayu. Berarti semuanya itu paling 2-3 tingkat. Bayangin 2-3 tingkat, 8 billion in the world. Tanpa travel kemana-mana. Jadi yang bisa-bisa ini di 1 kontinen. Kebanyakan di Eurasia. Mungkin 10 billion in Eurasia. Only. Amerika mungkin belum disentuh. Saya nggak ngerti. Mungkin dulu masih nyambung lewat Alaska. Who knows. Tapi bayangin ini penuhnya dan stresnya. Dan dia, teman-temannya semua bilang, kamu suruh bangun apa? Bergaul dengan siapa? Mana Tuhanmu? Aku nggak kelihatan. Saya sering dengar kalau di LA, susah di LA ini. Religiosity itu tidak populer. Semua orang menolak religious. Berarti susah ngajak orang ke gereja. Menurut Anda, susah mana bangun bahtera di zamannya Nuh yang sebenarnya penuh? Dia harus bangun, berarti dia harus
cari tempat di mana mungkin dia harus beli tanah dahulu supaya dia bisa bangun. Kan tadi saya ngomong ini sebenarnya tempat yang penuh. Anda jangan bayangin di LA, di Sino gini. Bayangin Jakarta. Ada yang pernah tahu Jakarta sesumpek apa? Bayangin New York. Anda ngerti ya, tempat untuk bangun kapal itu nggak mudah. Berarti ini biayanya mahal. Dia harus cari tempat kosong dulu, cari kayu, bangun. Oh, this is a lifetime's work. Bangun gereja itu nggak mudah. You wanna do it? Some people ada kesempatan untuk bangun. Saya di Surabaya, nggak ikut bangun. Saya sudah menikmati. Sudah ada ibadah, sudah apa, saya baru masuk. Saya baru merasakan ini di akhir-akhir ini karena gereja Marsaron sedang bangun. Saya ikut merasakan bangun di Dumai, di mana yang startnya dari kecil-kecil, yang startnya dari bingung ibadahnya di mana tempatnya, kursinya kayak apa, pakai apa, siapa yang melayani. Dulu saya datang cuman menikmati pulang dan saya melayani. Tapi ada some people yang dikasih karunia kayak Nuh. Nuh adalah orang yang dikasih karunia. Dia harus bangun satu persatu. Kayu by kayu. Bahteranya dia yang harus bangun. He has to do it. Tuhan sedang mencari orang yang seperti Nuh tempat ini. Orang-orang yang mau tekun melakukannya. Orang yang tekun melakukannya meskipun mungkin ada pertentangan. Orang lain gak ada yang mau. Alkitab pernah berkata di 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan demikian. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang yang lain. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Saya percaya selama 120 tahun, Nuh itu tidak akan berhenti mengabarkan Injil. Dia pasti cerita. Kenapa? Ini cara penginjilan yang paling unik menurut saya. Dia gampang, dia beli tanah, ditanyain mau ngapain. Aku mau bangun kapal di tengah-tengah. Ini kan aneh kan. Buat apa? Nah dia harus mau nggak mau harus cerita. Saya dengar dari Tuhan. Dia mau nggak mau harus menginjil. Hidup dia itu kayak advertisement untuk Tuhan Yesus Kristus. Begitu unik kehidupan Nuh. Saya percaya setiap orang yang lewat tempat pembangunan bahteranya, semua orang tanya. Katanya makanya kata-kata Alkitab berkata bahwa pemberita kebenaran itu. Saya percaya Nuh itu nggak pernah berhenti. Kenapa butuh 120 tahun? Mungkin sebenarnya kalau bangun benar-benar 30 tahun cukup. Dia itu selalu berhenti. Baru bangun sebentar tanya, lu ngapain? Dia tanya, dia jelasin. Ya nggak selesai kerjaannya. Kenapa? Dia ngabarin Injil terus. Dia mesti jelasin terus. Sebentar lagi ada air bah loh. Aku mau bangun kapal ini. Mau ikut? Dia mau, diketawain ditinggal. Diketawain ditinggal. Oh, itu perasaannya gimana? Ada yang pernah dikacangin, kata-kata Indonesia ya. Ada yang pernah dikacangin, Anda ngajak orang dikacangin. Kayaknya dia sering kata-katanya ya kan. Ayo ikut ke gereja dikacangin. Jangan maksa saya mengenai ke gereja. Ya, saya punya kepercayaan sendiri. Gitu ya. Nuh tetap melakukannya. Tekun itu berarti tetap melakukan meskipun ada perlawanan. Tekun itu tetap melakukan karena yang benar adalah Tuhan. Mereka yang salah. Jangan pernah didefinisikan oleh dunia apa yang benar, apa yang tidak. Dunia berkata jangan paksa orang. Tuhan berkata kalau mereka tidak diselamatkan, mereka akan mati. Ini bukan memaksa kepercayaan, ini fakta. If they are not saved by Jesus Christ, they will die. Ini harus ada di dalam hati kita. Jangan pernah bisa diubahkan. Ada orang yang berkata, jangan paksa. Mereka nggak mau dipaksa, ini religious. No. Itu kepercayaan dunia. Kita ini melakukannya bukan untuk memaksa. Kita melakukannya karena kasih. Dan kita melakukannya karena kita believe. One day ada air bah yang bukan air tapi api, yang neraka, yang tidak percaya melalui Tuhan Yesus Kristus, mereka akan masuk neraka. That's why we built this church. That's why kita bangun bahteranya. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa jika mereka tidak diselamatkan, mereka akan mati. Jika mereka tidak masuk bahtera, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mati. Saya mengucap syukur gereja Marsaron, gereja yang seperti itu. Saya percaya gereja Marsaron dibangun di Amerika untuk mengembalikan semangat ini untuk berkata kembali. Untuk semangat ini untuk memberitakan kebenaran itu kembali. Dengan tekun. Dengan segala konfrontasinya, dengan segala kesulitannya. Saya mengucap syukur Pastor Philip adalah orang yang sangat gigih. Saya tahu betapa sulitnya bangun gereja. Saya ini belum not even full time, tapi ngerasain karena saya diberikan kesempatan untuk pergi ke melihat
gereja, satelit demi satelit. Saya mengerti setiap kota, setiap desa, setiap apapun, setiap gedung ada yang sampai di demo dengan satu organisasi agama lain hanya untuk berhenti didatengin orang banyak, ada yang dimusuhin sama organisasi gereja di tempat itu, ada yang dimarah-marahin, ada yang didatengin, mau diajak bertengkar, macam-macam. So many. Ada yang begitu percaya Tuhan diusir sama keluarga, so many. Tapi saat kita believe, seperti seorang Nuh yang tekun karena dia percaya, dia akan tetap melakukannya berapapun waktu yang dibutuhkan. Itu poin yang ketiga, yaitu karena dia percaya. Tetap tekun karena percaya. Percaya itu trust. Why we do what we do? Because I believe bahwa memang ini fungsinya Gereja Marsharon. Bangun 1000 gereja 1 juta murid. Saya ke sini, saya percaya Surya dengan Erna, saya dengan istri saya datang ke sini karena kita percaya ini bukan karena diperintah Pastor Philip, karena memang bukan perintah. Ini bukan job desk, tetapi karena saya percaya Tuhan mau menyelamatkan orang-orang di Amerika. Siapa yang percaya katakan amin. Because we believe. Kita mau tekun. Kita harus believe. Kalau kita nggak ada belief, diajak omong orang, kita akan mundur. Kita nggak believe apa yang kita lakukan. Kita nggak believe bahwa yang kita lakukan di dalam CG ini memang mengubahkan, dan ini memang rencana Tuhan. Pasti kalau ada masalah kita akan mundur. Nggak jadi tekun. Nanti, yaitu musiman nanti. 3 bulan berapi-api, ada masalah karena tidak percaya, mulai mundur. We have to believe. Nuh adalah orang yang believe. Kenapa kok ada kata-kata believe? Saya ajak Anda lihat di Kejadian 6 ayat 16. Kata-katanya demikian, buatlah atap, masih ada hubungan dengan buat ya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, atas. Tidak ada kata-kata jendela. Adanya cuma pintu dan gap sehasta dari atap. Nantinya pintunya ditutup. Berarti lubang yang bisa mereka lihat itu cuma sehasta dari atap. Berarti tahu nggak waktu itu bahtera itu mulai naik dan jalan, tahu nggak ke arah mana? Nope. Nuh tidak tahu. Dia cuma bisa ngelihat langit. Kayak nggak ngerti apa-apa. Berarti no control. Percaya itu berarti kita mempercayakan Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita. Nuh adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia trust. Dia nggak ikut kendali. Dia nggak even tahu kemana ini sekarang, ke timur, ke barat, doesn't really matter. Kadang aja lihat, ini mungkin ke arah, mungkin semuanya nebak, cuma lihat atas, tidak ada jendela, nggak even ada layar untuk, tidak ada propulsion systemnya di sana, tidak ada tempat untuk mengeluarkan dayung untuk mengayuh, tidak ada kendali kontrol untuk, tidak pernah. Ini cuma tempat untuk mengapung. Sometimes we come to church, we want to control the church. Let it go. Trust God. Trust pemimpin. Kita seharusnya punya hati yang rileks, datang, biarkan Tuhan dan para pemimpin gereja yang mengatur kehidupan kita. Apakah mereka sempurna? No, of course not. Menurut saya, apa yang terjadi di kehidupannya Nuh, itu karena dia ada satu titik nanti di pasal 7 ya. Saya ajak Anda lihat sebentar. Di Kejadian 7 ayat 1 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Itu setelah 120 tahun. Itu semua bahteranya udah siap, dia disuruh masuk. Kemudian pintunya ditutup kan? Saya ngeliat pintu kalau ditutup itu, kemudian nggak bisa ngeliat jendela luar. Itu kondisinya pasti mengerikan. Saya bayangkan itu hujan 40 hari dan mulai naik, mungkin di hari ketiga itu yang namanya bahteranya ini yang selama ini di lantai tiba-tiba mulai mengapung. Orang yang dulunya mengata-ngatain Nuh dan mengetawakan Nuh saat bangun bahtera, setelah melihat hujan yang tidak pernah terjadi saat itu dan banjir mulai datang dan mereka mulai, I don't think mereka belajar renang, mungkin jadi nggak ada yang bisa renang, dan ini sudah mulai lebih dari ini. Mereka pasti gedor-gedor pintunya. Nuh, bukain pintu. Tapi karena Nuh nggak bisa buka pintu, menurut Anda itu yang teriak-teriak, bukannya itu saudara, teman,
Orang yang kumpul 120 tahun, mereka tinggal. Kenal semua. Itu cuma teriak. Imagine kengeriannya. You cannot save them anymore. Itu saya rindu Anda nangkep ini. Sekarang mulai pikirkan, ada nggak orang, teman, keluarga Anda di sekeliling Anda yang belum percaya Tuhan, dan nanti bayangin kalau Anda sudah sampai surga dan Anda mulai ngelihat mereka gedor-gedor pintu surga untuk masuk, tapi karena mereka nggak pernah percaya Tuhan Yesus Kristus, dan kita tidak pernah menginjil karena kata-kata religiosity atau karena kita sibuk, nanti kita pasti perasaan ngeri, aduh coba aku ajak dia ke cik, coba aku ajak dia untuk datang ke gereja, coba aku ajak dia untuk percaya itu ngeri loh. That's what it's about. But at least, kalau kata Alkitab di 2 Petrus, Nuh sudah berusaha 120 tahun memberitakan kebenaran. Itu pilihan mereka. Saya tahu itu mereka tetap sedih, Nuh pasti sedih dan keluarganya pasti sedih, tapi paling tidak dia berkata, I told you. Dia mungkin ngomong lewat yang orang yang gedor, open the door, I can't. But I told you, right? Aku sudah pernah bicara sama kamu. Paling tidak kita sudah selesai. Saya ajak kita semua biarlah kita selesaikan hati nurani kita biar nggak terganggu ya sampai surga. Kita sudah berusaha. Let's build the church together. Kita sudah melakukan, kita berkata, I've tried my best, Lord. Saya sudah berusaha tekun karena I believe you. Noah did it. Nuh itu begitu percaya. Anda lihat kata-katanya kemudian setelah Nuh masuk, Nuh itu benar-benar percaya karena apapun yang terjadi seterusnya, itu dikontrolnya Tuhan. Dia begitu trust bahwa apa yang bakalan terjadi kalau aku masuk ke satu kota yang tertutup, memang ada makanan minuman yang dibawa mungkin ya, tapi apa yang bakalan terjadi kemana nggak ngerti. Dia trust, begitu trust. Dia begitu masuk, kemudian apa yang kan diomongin suruh ngumpulin binatang, dia pasti ngomong, gimana cara ngumpulin? Ternyata di ayat 8 dijelasin, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Saya percaya kata-kata datanglah itu juga relevan bagi kita yang di GMS LA. Bangun aja CG-nya. Nanti akan ada yang memang Tuhan akan kirim, akan datang. Bukan kita yang terlalu kayak gimana gitu ya. Pokoknya kita ngabarin aja, memberitakan kebenaran. Nanti Tuhan yang ngatur agar datang. Kita nggak perlu memaksa orang untuk datang. Nanti yang memang Tuhan pilih, itu pasti akan datang. Bukan hanya itu, karena Alkitab berkata di Yohanes 12:32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini kata Alkitab bahwa saat Tuhan Yesus, akunya huruf besar, saat Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan yang akan menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tugas membangun gereja, membangun bahtera, membangun GMS LA adalah kita meninggikan Tuhan, membawa hadirat Tuhan. Di CG, di GMS, di ibadah, dan saya percaya nanti ada orang-orang yang dipilih Tuhan akan datang. Siapa yang percaya katakan amin. Nanti akhirnya ujung-ujungnya kontrolnya masih di Tuhan. Di Kejadian 7 ayat 16 katakannya demikian. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Ujung-ujungnya semua baik kasih karunia, kontrolnya Tuhan. Tuhan yang menutup pintunya. Kita mau memaksakan orang untuk datang juga nggak bisa, pasti pilihan Tuhan. Tuhan yang buka, Tuhan yang tutup, basically kan gitu. Kita yang ngajak, Tuhan yang nanti tutup pintunya, bukan nggak akan masuk. Jangan pernah stres kalau ditolak. Tuhan yang tutup pintu, it's okay. Jangan pernah stres kalau dikata-katain. It's normal, as long as we believe. Alkitab berkata di Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. There is only one God. Jangan sampai Anda percaya dengan dunia ini yang selalu berkata, let me believe what I believe. No.
There's only one door. There's only one way. There's Jesus Christ. Believe this. Selalu kabarkan Injil. Kalau memang bukan, Tuhan akan tutup pintunya. Kalau memang iya, Tuhan akan panggil dan mereka akan masuk. Tuhan yang akan mendatangkan mereka. Kita harusnya bangun gereja itu dengan cara kayak gak perlu stres. Gak dalam tanda kutip target atau enggak, it's okay. Yang penting kan kita mengabarkan Injil. Kalau Tuhan kirim, mereka akan datang. Kalau mereka bukan, Tuhan akan tutup pintunya. Mereka nggak akan masuk. All we do is we believe. Kita melakukannya bukan karena target. Kita melakukan ini karena kita percaya. Yesus satu-satunya jalan kebenaran hidup. Yesus satu-satunya pintu. Poin yang terakhir. Sabar. Yang dilakukan oleh Nuh itu 1 tahun mengambang. Oh ya, ada perubahan. 40 hari berhenti hujannya. 150 hari mulai surut. Setelah 7 bulan berhenti, tidak mengambang lagi. Setelah itu masih ada, memang ada perbedaan sedikit-sedikit, tetapi sepertinya dia akan tetap berhenti di satu tempat, yaitu di dalam satu bahtera itu. Dia nggak ngapa-ngapain sepertinya. Mungkin nggak kalau bangun gereja ini, nanti kerasanya cuma ini aja. Ya, sabar aja. Ada waktunya Tuhan. Mungkin nggak hanya orang-orang itu aja dulu. Ya, nanti ada saatnya, nanti Tuhan bukakan pintu dan akan melebar. Poinnya adalah kita jarang ada yang mau berjaga-jaga. Kita nggak bisa setia sampai akhir, padahal akhir itu penting. Kata-katanya di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini yang sulit dilakukan oleh orang. Nuh melakukannya. Dia sabar, setia sampai akhir. Jika dia nggak sabar, dia bisa aja. Dia mulai hancurkan anunya. Karena sudah berhenti itu bulan 7 sudah mulai nempel. Aku sudah mau keluar. Aku sudah nggak sabar. Saya ceritakan tadi ke beberapa orang, saya di karantina 5 hari di satu ruangan, itu aja sudah nggak senang. Bayangin ini di karantina. Ya memang lebih gede, tapi membosankan lah. Kumpul dengan binatang, dengan apa ya, baunya kayak apa, saya nggak ngerti itu. Saya itu pernah datang ke satu konferensi yang diadakan di outdoor, di lapangan rumput, di India by the way. Tapi ditutupin karpet. Kemudian ditutup dengan terpal gitu ya, untuk bikin tenda gitu. Berarti itu yang namanya semua baunya rumput itu masuk ke dalam terpal itu, kumpul dengan ratusan orang yang ada di dalam sana. Saya dari luar happy-happy santai, begitu masuk ruangan, wow gitu. Siapa yang pernah ke Tretes? Saya orang Surabaya, iya. Anda tahu di sana banyak kuda, berarti ya. Anda tahu kalau ada kuda di daerah sana karena ada baunya, benar ya. Baunya itu menyengat banget. Kita ke Tretes langsung tahu ini sudah sampai. Tinggal gitu aja udah bau. Udah. Nah, itu bau yang sama yang saya rasakan. Kenapa? Itu kan kuda kan makan rumput, habis itu dikeluarin lagi ya. Nah itu di tenda itu saya masuk itu sama baunya. Jadi saya perasa, wah ini gak enak. Bayangin setahun kumpul sama 30.000 spesies yang ngeluarin bau kayak gitu semua. Itu campuran babi, sapi, aduh itu semua ngeluarin 1 tahun itu nek dah. Itu saya nggak tahu, kumpulan muntahnya mereka sendiri kali, belum. Aduh, 1 year. Mungkin nggak selama Anda melayani Tuhan, bangun gereja, nanti ada rasa-rasa nek, rasanya kok gini aja sih. Saya ajak Anda untuk tetap sabar. Nuh did it, setia sampai akhir. Ayo kita setia sampai akhir. Ada saatnya nanti Tuhan akan bukakan pintu. Seperti tiba-tiba ada tanah. Saya berdoa nanti ada tanah di Amerika untuk gereja Marsharon, di mana tempatnya gede dan bisa bangun. Tempatnya enggak ini masih semuanya nyewa gitu kayaknya gitu. Nyamannya nyewa itu berarti pindah-pindah kali gitu ya. Karena bukan milik kita sendiri. Ini juga dia pergi kemana-mana. Mungkin terdampar satu tempat, tapi tetap terdampar, ini belum tertanam nanti. Saya percaya nantinya tertanam. Tapi harus sabar. Untuk GMSLE bisa terjadi, butuh orang-orang seperti Nuh. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang tekun, orang-orang yang percaya,
dan orang-orang yang sabar. Nantinya ujung-ujungnya, kalau kita bisa punya 4 sifat ini bersama-sama, ini yang terjadi. Kejadian 8 ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semua yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak aram dan dari segala burung yang tidak aram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ujung-ujungnya, ini yang harusnya kita percayain bersama-sama. Nanti Nuh akan keluar dari segala masalahnya. Siapa yang percaya katakan amin. Siapapun yang menangkap mimpi dan visi dari Tuhan, itu pasti akan terjadi. With or without you, itu akan terjadi. Ada orang-orang yang mendengarkan mimpi yang sama, tetapi mereka nggak ikut. Ujung-ujungnya waktu Nuh keluar dari the ark bahtera itu, saya percaya yang dia lihat pertama itu adalah tengkorak. Karena nggak ada yang ngubur kan. Semua orang juga mengambang-ambang dan akhirnya semua jadi ketengkorak. Dan setelah setahun, saya percaya keluar itu semuanya yang Nuh lihat itu adalah bangkai di mana-mana. Bukti bahwa Allah itu setia. Dia masih hidup, lainnya mati. One day we will see. Those who believe, we will see that orang yang tidak percaya Tuhan, tidak setia sampai akhir, mereka akan mati, masuk neraka. We do this because we believe the end. Saya mau ajak Anda, bangun gereja tujuannya bukan masalah cari jemaatnya. Kita mau ngadain acara kayak begini. Lebih gampang di Surabaya, Anda ngerti maksud saya? Ngapain kita bayar mahal-mahalannya ke sini hanya untuk bangun gereja yang kita harus bayar mahal, harus ngirim pendeta pastor togar sekeluarga untuk berangkat. It's simpler kalau saya ngadain acara gini. Kalau saya ngadain acara, saya aja, nggak usah Pastor Philip ya. Saya aja yang ngadain bisa ngumpulin lebih banyak dari ini. Anda ngerti maksud saya? Ini tujuannya bukan nambah jiwa, nambah orang duduk di kursi. Tujuannya adalah keselamatan. Because we believe, daripada ada orang di Amerika yang ikut jadi bangkai. Lebih baik kita bangun. Sesulit apapun, kita akan tetap will do it. Kita akan tetap bergaul, kita tetap akan tekun, percaya, sabar melakukannya dan membangun. Karena kita tahu akhir-akhirnya kalau kita tidak melakukannya, nanti akan jadi bangkai. Akan kelihatan tulang-tulangnya. Saya rindu kita semua nangkep visi dari Gereja Marsharon. Tujuan bangun gereja bukan untuk keren-kerenan GMS. Jadi Rose of Sharon. Church keren sih, tapi that's not the point. It takes money, effort, and everything. But because we believe, God is sending us. God is giving us this dream and vision, even for America. That's why we're doing this. Lalu, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari ayat 20. Dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Anda mesti mengerti bahwa ini tindakan ayat 20 ini sangat amat signifikan. Karena Nuh begitu keluar dari bahtera, dia mulai sadar bahwa semua binatang termasuk itu karkas atau tulang-tulangnya binatang kelihatan. Berarti binatang yang ada di dunia itu semua itu yang ada di bahteranya dia. Berarti setiap binatang yang dia korbankan kepada Tuhan itu adalah binatang langka. Semuanya endangered species. Kalaupun dia bawa 7, yang paling banyak 7 ya. 7 pasang selama setahun mau ngapain? Mau sebanyak-banyaknya paling 20. Dia pun mengadain, dia buat makan, dia buat apa. So, saya nggak tahu jadi berapa. Bukan hitungan, saya nggak ngerti burung dara itu kalau 7 dikumpulin 7 pasang dikumpulin setahun jadi berapa, saya nggak ngerti. Kan saya hitungnya, nggak mungkin jadi 1000 lah. Nggak mungkin banyak, gitu loh. Semuanya bisa dihitung. Itu pun dia diambil beberapa ekor untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Berarti Nuh itu kepemilikan, kekayaannya dia itu kaya. Kenapa? Dia begitu taruh, dia sampai di bumi. Sekeluarga itu punya seluruh bumi. Dia itu punya 1/8 dari bumi. Dia itu orang kaya, ya kan? Tapi makanan itu berharga. Endangered species itu dia serahkan kepada Tuhan untuk bangun dreams and vision.
butuh pengorbanan. You will sacrifice something. Tapi itu terjadinya karena Anda realize semua. Kalau sudah mengerti semua, Anda memberikannya itu dengan sukarela. Karena Anda menangkap bahwa I understand, Lord. Aku ini selamatkan. I will give. Nuh melakukannya. Apapun yang nanti Gereja Masyarakat LA meminta Anda untuk melakukannya, entah itu melakukan yang mengajak Anda untuk mau nggak ikut melayani. Semuanya harus dengan pengertian bahwa Anda diselamatkan. Tidak ada paksaan. Nuh tidak ada yang maksa. Mengorbankan waktu Anda yang berharga. Mengorbankan talenta Anda yang berharga. Mengorbankan persembahan Anda yang berharga. Itu tidak ada paksaan sama sekali. Bukan karena kami butuh. We can do it from Indonesia. Tapi ini harus. Emangnya Tuhan butuh? Ini Tuhan nggak butuh. Nuh mengerti ini, tapi ini karena ucapan syukur Nuh yang menangkap. Semua mati. Only I'm alive. Lord, thank you. Ini orang yang nangkep. Seharusnya setiap orang yang melayani itu mengerti apa artinya pengorbanan saat melayani. Mengerti, padahal ada sulitnya. Sulit, kenapa yang dia lihat ini mungkin temannya dia. Mungkin yang dia mati, dia lihat ini kan cincinnya temanku. Oh, ini temanku mati. Ada pengorbanan, ada sakit, ada gak enaknya. Tapi dia tetap melakukannya karena mengucap syukur. Mestinya setiap pengorbanan kita, setiap pelayanan kita itu karena realization. Thank you, Lord. Thank you, Engkau sudah menyelamatkan aku. Saya mau mengajak Anda melihat satu video. Ini orang yang memberikan bagi Tuhan. Melalui semua seperti yang Nuh lakukan. Dia melakukannya karena dia nangkap visi, dia melakukannya karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia melakukannya dengan tekun, dia percaya, dia sabar, tapi padahal dia nggak enak-enak banget hidup. Dia melayani, dia memberikan diri, padahal dia mengalami masalah. But he's doing it karena dia melakukannya. Dia mengerti apa tujuannya. Terus dipasangkan video David Melly. Di awal tahun 2020, suami saya divonis dokter terkena kanker lidah dan sudah menjalar ke getah bening. Setelah kami menjalani pengobatan, suami saya dinyatakan bahwa sudah bersih dari sel kanker. Lalu di tahun 2021 ini tiba-tiba ditemukan kembali ada sel kanker yang relapse di leher suami saya. Pemimpin kami menunjuk kami sebagai next CGL. Tapi kami tahu ketika kami mau melayani Tuhan lebih, pasti ada iblis yang nggak terima kayak gitu. Tapi kami berdoa sama Tuhan, kami bilang sekalipun fisik kami semakin lemah, tapi roh kami nggak mau berhenti buat melayani Tuhan. Setiap hari secara jasmani saya setiap hari nangis ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong kasih kami kesempatan kedua kayak gitu. Kami mau buat melayani Engkau. Lalu Tuhan menggerakkan hati saya untuk mendoakan kamar depan. Gitu, roh saya berkata, sekalipun suami saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya mau melayani Tuhan, saya memberitakan Injil bersama suami saya. Kamar depan mau untuk didoakan. Apa yang dia alami itu lebih berat dari apa yang kita alami. Ternyata suaminya terkena kanker darah. Kemarin Tuhan itu nggak cuman puas kita hanya menginjil ke satu kamar, juga mau terus memberitakan Injil. Sekalipun kita waktu melihat teman-teman kita MT ke Jayapura, ke Palembang, kita nggak bisa ikut. Kita sampai nangis ke Tuhan, kita bilang, Tuhan kita mau melayani bersama-sama mereka. Terus Tuhan ingatkan saya, Tuhan bilang, sekalipun kamu nggak ada pemimpinmu di tempat ini, sekalipun nggak ada orang satupun yang ngelihat kamu mau nggak aku pakai? Lalu kita bilang, kita mau Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu mau doakan kamar sebelah. Terus kita bilang, iya kita mau Tuhan. Sosoknya cerita,
oh iya anak saya sakit lupus sudah dari tahun 2000 dan masuk ke sini itu perutnya meletus, perutnya ada luka yang besar. Lalu saya ingat ternyata leher di suami saya lukanya itu nggak sebanding dengan apa yang orang sebelah itu alamin. Setelah saya berdoa, mereka senang sekali, mereka bilang terima kasih ya Nik sudah mau doakan kami. Padahal susuknya itu kan agama Kristen. Jangan lupa minta nomor handphone ya, apa kamu mau kontak orang itu kalau kamu nggak punya nomor handphonenya. Lalu saya kembali lagi, saya minta nomor handphone. Terus saya sampai hari ini saya kontak-kontakan dengan orang yang sakit itu, dan kami berdua mau ajak mereka CG hari Selasa. Kami punya satu kerinduan teman-teman buat kalian semua, kalau hari ini kalian masih bisa diberi kesempatan sama Tuhan untuk melayani secara jasmani kalian masih kuat, kalian harus punya hati buat melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sebab di sini kami punya, hati kami itu sudah nggak tahan, hati kami sudah kayak mau meletus rasanya. Kami sudah pengen melayani Tuhan secara fisik, tapi kami masih harus berperang di tempat ini. Kami percaya peperangan kami di tempat ini, suatu hari kami akan ke sana bersama dengan kalian melayani Tuhan. Kami rindu setiap teman-teman untuk mau menyerahkan diri melayani Tuhan. Kalau kalian ditunjuk jadi seorang pemimpin, jangan pernah berkata saya nggak mau, saya nggak mampu. Kalau nggak mampu, kami pun lebih nggak mampu daripada teman-teman. Kami nggak punya fisik yang kuat, tapi hati kami terus mau. Selama kalian masih punya fisik yang kuat, mungkin permasalahan kalian cuma keuangan, keluarga, kesakitan mungkin pun, selama kalian masih bisa berjalan, terus layani Tuhan, terus gembalakan orang-orang di bawah kalian dengan segenap hati kalian, dengan segenap kekuatan kalian. Sebab kami tahu, kami percaya 2030, 300 itu pasti akan tergenapi. Dan terus semangat untuk melayani jiwa-jiwa dengan segenap hati kalian. Kalau dari saya, apapun kesempatan yang kalian punya, selama itu kalian bisa, please layani Tuhan, nggak usah pilih-pilih pelayanan. Meskipun pelayanan kalian sepertinya nggak penting atau nggak dilihat manusia, tapi please tetap layani Tuhan dengan segenap hati yang kalian punya. Kami percaya apapun pelayanan itu pasti berdampak buat orang lain. Thank you. We love you. God bless you. I love you, God bless you. Tuhan bagi Tuhan. David dan Meli ini, Davidnya kan mengalami kanker, kemudian disembuhkan. Di tahun 2021 malah ketahuan dia yang sudah disembuhkan, dia sudah kesaksian. Itu malah ternyata ada lagi, dia harus di kemoterapi sampai lubang ininya. Di tengah-tengahnya itu, dia tetap mau melayani, dia nggak pernah kepahitan, dia nggak bingung dengan dirinya sendiri, dia tetap mau menawarkan diri untuk menjadi CGL. Kami sebagai pemimpin kan bingung, kalau ditanyain sama seseorang, saya mau jadi CGL padahal dia sedang di kemoterapi, what should I do? Kalau saya mendecide untuk menunjuk dia, kayaknya kok memaksakan orang ya, tapi dia mau memberikan itu persembahan dari scarcity of his time, dari sesuatu yang berharga, waktu dia untuk bisa berdiri dan jalan sulit. Dia mau berikan waktunya untuk Tuhan. Seperti Nuh yang memberikan semua yang sudah endangered species, dia mau persembahkan kepada Tuhan. Ini orang yang sudah nangkep poinnya, David dan Meli. Begitu dia memberikan, dia mengambil keputusan. Akhirnya kami berkata, iya kamu tetap jadi pemimpin. Papanya yang selama ini tidak pernah mau menjadi pemimpin. Papanya sudah umur 60 lebih tahun. Di CG yang lain, dia berkata, aku juga mau jadi pemimpin. Gak usah ngomong begitu, saya bawa kesaksian ini kemana-mana. Di mana-mana orang-orang itu menyerahkan diri hanya karena kehidupan ini. Orang yang David dan Meli ini orang yang seperti Nuh yang nangkep. Dia harus ngelewatin bermacam-macam. They got it.
Sesulit apapun mereka nangkep, mereka percaya ini visi dari Tuhan. I will do it for the Lord. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti Nuh, seperti David dan Meli. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nikmati satu lagu. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kemudian saya rindu mendoakan. Mari kita nyanyikan lagi rencanamu. Yes, Lord. We thank you for your word, Jesus. Ku percaya rencanamu indah, walau saat ini Engkaulah berfirman di masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Selalu berasa. Percaya rencanamu indah, walau saat ini ku mengerti. Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, dan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Katakan, ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Dari awal kita nyanyikan, Tuhan ku percaya. Yes Lord. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini ku mengerti. Kau telah berfirman, dan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Kau rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ya Saudara. Ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Semua tundukkan kepala. Biarlah firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap orang yang di tempat ini. Tuhan itu punya perintah dan punya rencana bagi setiap kita. Ada dreams and vision yang disiapkan untuk setiap kita. Ada dream yang besar yang dari Tuhan, tapi ada setiap orang punya role dan punya tugas masing-masing. Hari ini Tuhan sedang mencari Nuh-Nuh yang mau berkata, Tuhan aku mau masuk ke dalam dreams and vision. Kami mau
My dreams and visions fulfilled in the eyes of God. Ini kami Tuhan, kami mau menjadi Nuh. Yang mau, saya rindu mendoakan Anda, angkat kedua tangan. Dimanapun Anda berada, di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Kami percaya Tuhan sedang mencari para Nuhnya. Nuh yang mau berkata, aku mau Tuhan hidup bergaul denganmu. Aku mau tekun menjalankan your dreams and vision. Aku mau Tuhan percaya terus di tengah-tengah kesulitan apapun. Even seperti David dan Meli pun aku mau, kalau ada masalah dalam kehidupan, karena aku percaya aku akan tetap melakukannya. Dan aku mau sabar, aku nggak tahu ini nggak langsung, tetapi aku tahu karena aku percaya aku akan tetap melakukannya. Ini kami Tuhan, kami mau menjadi Nuh bagi gereja Mawar Sharon di LA, bagi gereja Mawar Sharon di West Coast. Pakai kami Tuhan, ini kami para Nuhnya, kami mau mendengarkan suaramu, kami berkata, kami mau membuat bahtera bagimu, dan bagi keluarga kita, bagi aku dan keluargaku juga. Kami percaya Tuhan akan pakai kami untuk memberitakan kebenaran. Ini Tuhan, GMS LA, Engkau lihat ROSC LA, Engkau lihat Tuhan. Biarlah hatimu tersentuh. Ini ada pengorbanan yang harum. Tidak ada paksaan, tetapi mereka memberikan yang terbaik dari hatinya. Dari apapun yang berharga dalam kehidupannya. Entah itu keuangan, talenta, waktu, mereka akan berikan untuk membangun bahtera bagimu. Pakai setiap orang-orang yang ada di tempat ini untuk menjalankan your dreams and vision. Terimalah urapan yang baru dan visi yang sudah termeteraikan dalam hatimu. Pakai mereka seperti Nuh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Sebelum kita pulang, saya rindu untuk mendoakan perjamuan kudus Anda. Yang sudah menerimanya, tolong diangkat, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti melakukannya di rumah, karena masa pandemi ini ya. Nanti ini berdoa aja, nanti sampai di tempat yang Anda mau keluar di sana, satu keluarga mau melakukan juga boleh, mau di mobil juga boleh, di rumah juga boleh. Kita berdoa bersama-sama, beriman, nanti melakukannya di tempat yang aman ya, supaya kita nggak ada yang buka masker. Mari kita berdoa. Kita angkat cawan ini. Kami berdoa Tuhan, roti yang kami angkat ini menggambarkan tubuh Kristus. Kami berkata kami akan berjanji kepadamu, kita tidak akan meninggalkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Kami sampai akhir hidup kami. Kami berkata, thank you Tuhan, karena Engkau yang seperti Nuh, karena ada yang memberikan contoh kepada kami. Kami mengerti apa artinya bergaul dengan Tuhan. We will never leave you. Kita akan mau ikut bergaul dengan Tuhan terus. Kita tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam cawan ini juga ada anggur. Kami tahu anggur ini anggur biasa, tetapi kami berdoa, kami berkata bahwa kami mengerti apa artinya kasih karunia-Nya. Ini seperti peach, ini arti atonement, darah Yesuslah yang membuat kami layak hadir di hadapan-Mu. Thank you Tuhan atas darah Yesus. Thank you, biarlah anggur ini sebagai arti kita berkata kami tidak akan meninggalkan persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini yang membasuh kami, ini yang membuat kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu. Thank you Tuhan. Terimalah persembahan kami. Kami berkata kami tidak akan meninggalkan. Ini persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biar kita sepertinya saat ini bersama-sama dipersatukan dalam satu dream, satu vision. Membangun 1000 gereja, 1 juta murid untuk Tuhan. Kita percaya, kita melakukannya dimanapun kita berada. Ada yang di Surabaya, ada yang di LA, ada yang dimanapun di LA ini, di tempat yang berbeda-beda. Tetapi karena kita dipersatukan, kami percaya urapan yang sama. Itu akan menyertai dimanapun engkau berada. Menyertai engkau, meluputkan engkau dari segala mara bahaya. Yang memberkati engkau dimanapun engkau berada. Memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati apapun yang engkau lakukan. Terimalah berkat ini. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Thank you, God bless you. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Yes. Luar biasa firman-Nya. Terima kasih.